Halo sahabat Donghua, semoga hari-hari kalian menyenangkan. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan. Against the Gods, Chapter 253. Bagaimana kamu ingin mati? Alam rahasia lembah surga, arah barat laut. Boom! Gunung itu langsung hancur berkeping-keping, memperlihatkan bongkahan besar tanah dan batu yang terkubur di bawah salju dan es. Menurut pengalaman sebelumnya dari mereka yang memasuki ranah rahasia surga Basin, beberapa batu yang tidak biasa cenderung sering diletakkan di bawah gunung. Namun, setelah meniup gunung secara terpisah, Fan Molly tidak maju. Sebagai gantinya, seluruh tubuhnya gemetar dan membeku di tempat, dan dia memasang ekspresi sangat jelek. Pria parubaya yang ada di sampingnya segera bertanya, "Penatua hebat, ada apa?" Ekspresi Fan Molly perlahan berubah suram. Kemarahan dan niat membunuh yang dilepaskan dari tubuhnya menyebabkan pria parubaya itu gemetar ketakutan. Setelah beberapa waktu, dia kemudian berkata dengan suara rendah, "Juebi, telah mati." "Apa?" Pria parubaya itu berseru. Bahkan 2 jam telah berlalu sejak mereka memasuki alam rahasia surga Basin. Bahkan sebelum mereka menuai imbalan apapun, mereka malah menerima berita menyedihkan seperti itu terlebih dahulu. Dia bertanya dengan khawatir, "Penatua Agung, Anda telah meninggalkan jejak jiwa di tubuh Juebi. Siapa itu? Siapa yang punya keberanian untuk benar-benar membunuh Juebi?" Petik 2. Ini adalah Mu Tianbei. Fan Molly mengepalkan kedua tangannya dengan erat, dan hampir menghancurkan tulang tangannya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan pukulan, melepaskan jalur api ungu di depannya yang secara langsung meniup gunung kecil di depannya menjadi puing-puing. Raungan yang dipenuhi amarah ekstrim datang dari mulutnya, "Mu Tianbei. Tidak ada dendam atau permusuhan antara Anda dan klan surga burning saya, namun Anda benar-benar melakukan tindakan jahat seperti itu. Dalam rentang lebih besar dari..." Di sisi lain, Mu Tianbei turun dari udara dan melihat ke arah tubuh Fan Juebi yang terpotong-potong yang berada di atas tanah. Tubuhnya agak kejang dan wajahnya menjadi jelek, seolah-olah dia telah menelan lalat mati. Ekspresi Fan Juecheng 10 kali lebih buruk. Sebuah wajah yang awalnya tampan dan luar biasa sekarang terdistorsi ke titik yang bahkan ibu kandungnya tidak akan pernah bisa mengenalinya. Fan Juebi meninggal, dia baru saja menggunakan keberadaan jejak jiwa untuk mengancam Yun Ce, tapi sekarang Fan Juebi meninggal dalam sekejap mata, dia bahkan tidak mati di tangan Yun Ce, tetapi meninggal karena pukulan fatal Mu Tianbei sedang mempersiapkan Yun Ce. Bang 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 bang. Suara tepuk tangan yang ringan dan cepat bergema dari samping. Yun Ce memiliki wajah yang penuh dengan schadenfreude. Tatapannya bergeser ke arah Mu Tianbei saat dia dengan penuh syukur berkata, "Kamu layak disebut benteng master surgawi tombak benteng guntur. Seranganmu itu begitu cepat, transenden, dan luar biasa indah. Junior ini tidak tahu bahwa Anda masih merenung tentang bentrokan yang ia alami dengan benteng tuan mudamu sebelumnya, dan masih memiliki beberapa masalah dengannya. Anda tidak hanya siap untuk memukul seseorang yang sudah jatuh, Anda juga memiliki ketidakpedulian terhadap pengamat. Anda terjebak oleh tindakan Anda dan membunuh tuan muda kedua dari klan surga pembakaran." Pikiran ini, semangat ini, keberanian ini, membuat junior ini merasa malu dan kagum pada saat yang sama. Saya mendengar bahwa Fan Juebi membawa jejak jiwa yang ditinggalkan Fan Molly untuknya di tubuhnya. Saat ini, Fan Molly seharusnya sudah tahu tentang prestasi mengesankan Fort Master Mu karena telah membunuh tuan muda kedua klannya dalam satu serangan tombak. Dia pasti marah ke tepi kehidupan dan kematian sekarang, hahaha. Setelah cemoohan sarkastik Yun Ce, dia tidak lupa mengeluarkan tawa gila. Kulit Mu Tianbei berubah dari bening menjadi hitam, lalu hitam menjadi putih. Kemarahan yang ia pegang di dalam perutnya nyaris menghindari meledaknya perutnya. Dia mengepalkan tinjunya dan dengan marah meraung, "Junior kecil. Master klan Burning muda secara alami akan menyelesaikan masalah ini untuk Fort Master ini. Kematian sudah dekat, namun Anda masih bisa tertawa. Tonton saja saat salah satu serangan saya dengan kejam mematahkan tulang-tulang di tubuh Anda." Mu Tianbei bangkit dengan marah, dan menyerbu ke arah Yun Ce. Tangan kanannya menjadi cakar yang meraih lurus ke atas tengkorak Yun Ce. Yun Ce berdiri tanpa bergerak di tempat saat dia menatap cakar kanan Mu Tianbei yang mendekati cakar kanan dengan ejekan. Reaksi ini segera membuat hati Mu Tianbei goyah saat gerakannya melambat. Tetapi pada saat yang tepat ini, udara yang sangat dingin tiba-tiba menyerangnya dari depan.
Beberapa setitik bulu dingin melesat ke arah matanya dan sosok Mu Tianbei berhenti untuk mengambil barang-barang yang masuk yang sebenarnya adalah es yang melepaskan dinginnya tulang yang membekukan tulang, pita putih keluar dari dalam angin dan salju. Itu melilit pinggang Yunce dan membawanya terbang bersamanya. Di sisi lain dari pita panjang itu adalah sosok perempuan salju yang halus dan putih. Qing Yue. Yunce menatap Xia Qing Yue, yang tiba-tiba muncul. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang keempat yang mengikutinya yang disebutkan Jasmine, sebenarnya adalah Xia Qing Yue. Jangan ucapkan sepatah kata pun. Ayo cepat pergi. Alis bulan sabit Xia Qing Yue berkerut erat. Dia membawa Yunce bersamanya saat dia bergerak maju melalui badai salju dengan sangat cepat. Di bawah situasi seperti ini, gerakan praktisi mendalam lainnya akan sangat terhambat. Baginya, tidak hanya tidak akan ada bahaya, sebaliknya, dia bisa mendapatkan kekuatan dari es dan salju untuk dengan cepat memulihkan kekuatannya yang dalam. Oleh karena itu, bahkan jika dia membawa Yunce, kecepatannya masih sangat cepat, karena keduanya dengan cepat menghilang ke angin dan salju. Mu Tianbei juga jelas menyadari bahwa itu adalah Xia Qing Yue. Dia melemparkan es di tangannya dan tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berhenti di tempatnya dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Hanya ekspresinya yang terus berubah. Fort Master Mu, untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat pergi, dan bunuh dia. Fen Juecheng berteriak dengan cemas. Mu Tianbei masih tidak membuat gerakan. Dia menghirup udara besar dan berkata, orang itu adalah Xia Qing Yue dari Frozen Cloud Asgard. Ketika Yunce hanya sendirian, aku jelas ingin menyingkirkannya untuk menyelamatkan masalah di masa depan. Namun, Xia Qing Yue ada di sisinya sekarang. Jika saya membunuhnya, orang-orang Frozen Cloud Asgard akan tahu. Jika tersiar kabar bahwa aku, Tuan Benteng Besar dari Benteng Api Guntur Surgawi Tombak, membunuh Yunce di alam rahasia lembah surga, bagaimana aku masih bisa berdiri? Kalau begitu pergi bunuh Xia Qing Yue bersamanya. Fen Juecheng berkata dengan wajah seram. Apa? Mu Tianbei tiba-tiba terkejut. Orang macam apa itu Xia Qing Yue? Dia harus dianggap sebagai murid paling berbakat dalam semua sejarah Frozen Cloud Asgard. Jika kebetulan Frozen Cloud Asgard mengetahuinya, maka masalahnya bukan tentang apakah dia bisa berdiri atau tidak. Sebagai gantinya, seluruh Heavenly Spear Thunderfire Fortress akan menjadi musuh bebuyutan Frozen Cloud Asgard. Terhadap amarah mereka yang ekstrim, fondasi sekte ratusan tahunnya akan ditarik oleh akarnya. Konsekuensinya adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat ditanggungnya. Mengapa ini sesuatu yang perlu diragukan? Fen Juecheng berkata dengan suara keras, setelah membunuh mereka berdua, dan begitu ranah rahasia ditutup, masalah ini akan menjadi rahasia besar. Soal tentang kakak kedua saya akan menjelaskannya dengan jelas kepada Penatua Agung saya. Jika Anda membiarkan mereka pergi seperti ini, fakta bahwa Anda mengambil tindakan untuk membunuh Yunce akan tetap menyebar. Reputasi Anda, Mu Tianbei, akan menderita di masa depan sama saja. Anda telah melihat betapa marahnya emosi Yunce. Anda memprovokasi dia sebelumnya dan baru saja, Anda bertindak dengan niat mengambil nyawanya. Ketika dia matang di masa depan, apakah Anda merasa bahwa benteng Thunderfire Surgawi Anda masih memiliki masa damai? Yang menderita akan lebih dari sekadar dirimu sendiri. Petik 2. Jika kau masih tidak bisa memikirkannya. Fen Juecheng mulai memiliki suara yang mengancam, maka aku tidak akan merasa ingin menjelaskan tentang masalah tentang kakak kedua saya untuk Penatua Agung saya, hehe. Apakah Anda ingin memperburuk keadaan dan membunuh saya juga untuk membuat Burning Heaven Clan semakin membenci Anda? Petik 2. Seluruh tubuh Mu Tianbei membeku. Berkedut wajahnya, es dan salju di bawah kakinya tiba-tiba bangkit, dia mengejar ke arah di mana Xia Qing Yue dan Yunce pergi seperti elang. Qing Yue, kenapa kau di sini? Petik 2. Kecepatan langkah mereka terlalu cepat. Ketika Yunce membuka mulutnya, sejumlah besar angin dan salju mengalir ke dalam mulutnya. Setelah melakukan upaya cukup lama, dia bisa akhirnya mengajukan pertanyaan, yang memiliki jawaban yang sangat jelas. Xia Qing Yue tidak mengatakan apa-apa. Tidak diketahui apakah itu karena dia tidak mendengarnya atau terlalu khawatir tentang Mu Tianbei, sudah mendekati mereka. Dia tidak berani terganggu sedikit pun. Sebelumnya, sebelum Yunce pergi,
dia diam-diam mengubah arah dan mengikuti di belakangnya karena dia takut Yun Ce akan mengalami bahaya. Di lingkungan yang dipenuhi angin dan salju, sangat mudah baginya untuk menyembunyikan auranya. Oleh karena itu, apakah itu Yun Ce atau Mu Tianbei, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa dia selalu ada di sekitar mereka. Adapun mengapa dia tidak dapat mengendalikan diri dari mengikutinya, dia memberi alasan pada dirinya sendiri karena cedera Yun Ce disebabkan olehnya, dia bertanggung jawab untuk melindungi keselamatannya di tempat berbahaya ini. Hanya saja, dia tidak berpikir bahwa Fen Juecheng dan Fen Juebi akan mengambil keuntungan dari situasi ini untuk membunuhnya, dan berharap kelas Master Sekte Mu Tianbei bahkan lebih sedikit. Bola mata Yun Ce bergeser saat tubuhnya miring dan kepalanya jatuh ke es dan salju. Kemudian, dia dengan sedih diseret melintasi es dan salju oleh Xia Qingyue. Dia segera berhenti dan buru-buru bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Cepat dan cepat bangun. Jika Mu Tianbei mengejar, itu akan menjadi bencana. Petik 2. Yun Ce meluruskan tubuh bagian atasnya, mengguncang es dan salju dari kepalanya, dan dengan sedih berkata, Qingyue istriku, internalku luka-luka sepertinya memburuk, aku sudah tidak bisa berlari lagi, kau harus pergi, jangan khawatir tentang aku. Yang dia ingin bunuh adalah aku, selama kamu jauh dari sini, dia tidak akan melakukan apapun, untukmu, batuk. Yun Ce batuk sebentar untuk memaksa dengan paksa batuk es dan salju yang sebelumnya mengalir ke perutnya. Xia Qingyue dengan gugup melihat ke belakang. Tanpa mempedulikan hal lain lagi, dia menarik kembali Ice Phoenix Snowflower Ribbon, meletakkan tangan kanannya di bawah tulang rusuk Yun Ce, dan mendukungnya, pegang erat-erat aku, dalam lingkungan ini, tidak mustahil bagi kita untuk melarikan diri. Kurang dari P lebih besar dari. Kali ini, Yun Ce memang dengan cepat mengulurkan tangan untuk memegang pinggang Xia Qingyue yang lembut dan ramping. Hanya dengan memegangnya, sulit untuk membayangkan bahwa tubuh ini, yang tampaknya lemah seperti pohon willow, tiba-tiba bisa melepaskan surga yang membeku, kekuatan penyegel bumi. Begitu Yun Ce memegangnya, dia tidak tahan untuk melepaskannya. Sungguh menghibur sampai-sampai dia hampir mengerang. Setelah tubuhnya disentuh dan dipegang oleh pria, menyebabkan perasaan yang dalam dan aneh muncul dalam hati Xia Qingyue. Dia segera mengaktifkan kekuatan penuh Frozen Cloud Arts-nya untuk menggunakan keterampilan gerakan eksklusif Frozen Cloud Asgard, Frozen Fantasy Snow Dance, dan bergerak ke utara dengan kecepatan yang sangat cepat. Junior, kemana Anda lari? Bersiaplah untuk mati. Petik 2. Raungan Mu Tianbei tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Xia Qingyue dengan cepat melihat ke belakang, hanya untuk secara mengejutkan menemukan bahwa di dalam angin dan salju di belakang mereka, sosok Mu Tianbei muncul, dan secara bertahap mendekat. Cahaya dingin terkonsentrasi di mata indah Xia Qingyue. Dia mengulurkan lengan kirinya dan bola cahaya biru dingin menari-nari. Salju yang terbang di area beberapa ratus meter di sekelilingnya semua menjadi di bawah kendalinya dan terbang menuju Mu Tianbei. Bang! Setelah suara besar, semua salju terbang mudah dibubarkan oleh Mu Tianbei. Mu Tianbei adalah Heavenly Spear Thunderfire Fortress, Fort Master dengan kekuatan mendalam yang telah melampaui level kelima dari Sky Deep Mendalam Realm. Kekuatan totalnya tampaknya tidak kalah dengan guru Xia Qingyue, Chu Yueli. Dia adalah seseorang yang Xia Qingyue sama sekali tidak punya kesempatan untuk bertahan. Bahkan jika dia dengan paksa mengaktifkan Frozen Cloud Domain-nya, itu pada dasarnya tidak akan efektif terhadapnya. Saat ini, Yun Ce dengan nyaman memegang Xia Qingyue dan tangannya menggosok pinggang rampingnya dari waktu ke waktu. Dia sama sekali tidak puas karena Mu Tianbei dengan keras kepala datang dan mengganggu mereka ketika dia mengejar lebih dekat ketika dia berada di jarak di mana dia bisa menyerang mereka. Yun Ce menggigit giginya dengan suasana hati yang buruk dan bergumam ringan, Jasmine, bunuh dia. Jelas tidak ada apa-apa di depannya, dan Mu Tianbei, yang melihat bahwa ia akan segera menyusul Xia Qingyue dan Yun Ce, tiba-tiba bertabrakan menjadi hal yang sangat sulit yang membuatnya pusing. Hanya setelah dia memutar beberapa lingkaran di udara dia menegakkan tubuhnya. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat ke depan lagi, tapi jejak Xia Qingyue dan Yun Ce sudah lama hilang. Apa yang dengan tenang melayang di depannya adalah seorang gadis kecil mengenakan gaun putri berwarna merah yang lucu. Salju yang turun-turun dalam bungkusan besar dan membanjiri setiap sudut di sekitarnya,
tetapi tidak ada jejak kepingan salju yang mendarat di tubuh gadis kecil itu. Mu Tianbei menatap kosong untuk waktu yang lama ketika dia memandangnya, karena gadis kecil ini terlalu halus, praktis 100 kali lebih halus dari boneka porselen berkualitas tinggi yang diukir dengan cermat oleh pengrajin top dari Kekaisaran Angin Biru. Wajah kecil yang sangat halus inilah yang menggantungkan ekspresi yang benar-benar suram yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya dan sosok yang cantik. Dia mengulurkan jarinya yang lebih lembut daripada salju dan menunjuk ke arah Mu Tianbei. Mata kristalnya memancarkan sinar cahaya berdarah, bagaimana kamu ingin mati?